Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan cara membuat roti yang lagi ngehits dan viral, yaitu roti gulung ala-ala dengan olesan selai. Jadi roti yang satu ini ceritanya itu lagi rame banget di jagat sosmed ya. Katanya sih yang jualan roti ini dalam sehari itu bisa laku sampai 7.000 buah. Wow, amazing. Dan kebetulan juga ada yang request tuh. Akhirnya ya iseng-iseng saya coba sekalian menerapkan teknik autolisis gitu. Jadi walaupun tanpa diulen dan tanpa dimixer juga ternyata hasilnya bisa lembut dan mantap. Catat. Okay guys, I bet you been curious to know how to make it. Just check it out. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut, yang belum subscribe channel kami, The Hasan Video, mohon di subscribe dulu ya. Thank you so much for having subscribed us, and let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Nah, ini dia bahan-bahannya. Pertama, masukkan 500 gram atau sekitar 33 sendok makan tepung terigu protein tinggi atau tepung terigu protein sedang juga boleh. 3 sendok makan gula pasir. 2 sendok makan susu bubuk, optional, jadi bisa dilewatkan ya. 2 sendok teh ragi instan. Aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan 1 kuning telur. Ini sengaja menggunakan kuning telurnya saja ya, supaya tekstur rotinya itu nanti bisa lebih awet lembut hingga 3-4 hari. Catat. 280-300 ml air dingin. Jadi untuk takaran airnya ini emang tidak bisa persis ya, karena tergantung dengan kelembapan tepung terigu dan kuning telur yang kita gunakan. Catat. Oke guys, aduk rata dengan menggunakan tangan bersih sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit. Atau kalau kalian lebih nyaman menggunakan sarung tangan juga it's okay. Intinya sih aduk semua bahan ini sampai tercampur rata saja ya. Jadi nggak perlu diulen sampai kalis. Dan ini saya menggunakan takaran air sekitar 290 ml. Jadi emang sangat lengket ya. Tapi nggak masalah, karena justru kalau adonannya itu lengket, nantinya itu setelah glutennya terbentuk secara otomatis akan menjadi lentur dan elastis. Jadi ya nggak lengket lagi deh. Sementara jika adonannya itu terlalu keras dan kalis, maka ketika gluten terbentuk, hasilnya juga jadi kurang elastis dan liat. Otomatis kalau dipanggang juga tekstur rotinya itu jadi rawan bantat dan keras. Catat. Nah, jika dirasa semua bahan sudah tercampur rata, selanjutnya tambahkan 80 gram atau sekitar 3 sendok makan margarin. Lalu setengah sendok teh garam halus. Aduk lagi hingga tercampur rata. Dan jika masih lengket, taburi sedikit tepung terigu, maksimal itu cukup 1 sendok makan seperti ini. Nah, dengan begitu adonannya jadi tidak lengket lagi ya guys. Nah, lihat, karena ini kan mengaduknya itu tadi asal sampai rata saja. Jadi emang hasilnya itu belum kalis elastis ya guys. It's okay. Dan sekarang kita akan menggunakan teknik autolisis. Jadi tanpa perlu diulen menggunakan tenaga ataupun menggunakan mixer juga bisa kalis elastis dengan sendirinya. Catat. Oke guys, bulatkan adonan. Lalu siapkan wadah yang sudah diolesi dengan sedikit minyak goreng. Kemudian
tempatkan adonan seperti ini. Selanjutnya, tutup wadah dengan rapat menggunakan plastik wrap seperti ini. Atau jika tidak ada plastik wrap, kita bisa menutup wadah dengan plastik kresek bekas seperti ini. Yang terpenting sih, wadahnya itu ditutup rapat dan kedap udara. Catat. Dan karena ini kan menggunakan teknik autolysis tuh. Jadi sekarang adonannya kita diamkan dulu sekitar 90 menit hingga mengembang 2 kali lipat. And 75 minutes later. Nah, ini dia. Ternyata setelah didiamkan selama 75 menit juga adonannya itu sudah mengembang 2 kali lipat ya guys. Jadi emang masa mendiamkan adonannya itu tidak harus 90 menit penuh, melainkan disesuaikan dengan cuaca masing-masing. Catat. Oke, sekarang kita buka. Kempeskan adonan agar udara yang terjebak bisa keluar. Nah, lihat, sekarang adonannya itu sudah kalis elastis dengan sendirinya. Jadi sudah terbukti kan ya? Walaupun tanpa diulen dan tanpa dimixer, dengan teknik autolysis ini kita bisa membuat adonan roti menjadi kalis elastis dengan sangat mudah. Mantap banget kan ya? Well guys, yang ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan loyang dengan ukuran 22 x 22 cm sebanyak 4 buah. Olesi bagian dalam loyang dengan sedikit margarin sampai rata, sisihkan. Dan untuk adonannya ini bagi menjadi 4 bagian dengan berat masing-masing sekitar 240 sampai 245 gram. Jadi satu resep ini adonannya itu emang jadi sekitar 1 kg kurang sedikit ya guys. Lalu gilas bulatan adonan dengan menggunakan rolling pin atau menggunakan botol kecap bekas juga boleh. Gilas sampai lebarnya itu sama dengan ukuran loyang yang kita gunakan ya. Lalu masukkan ke dalam loyang dan rapikan pinggirannya seperti ini. Jadi deh, lakukan sisanya hingga habis. Oke guys, selanjutnya tutup adonan yang sudah dicetak dengan menggunakan kain bersih. Diamkan sekitar 15-20 menit hingga adonan mengembang. And 15 minutes later. Nah, ini dia. Setelah 15 menit, adonannya sudah mengembang ya. Tapi emang gak yang terlalu mengembang banget gitu. Karena emang takutnya nanti malah jadi overproofing. Jadi setelah ini kan kita harus memanaskan oven terlebih dahulu tuh. Sekitar 15 menit dengan api atas bawah di suhu maksimal yaitu 250 derajat Celcius. Dan ini seperti biasa saya menggunakan oven andalan dari Mitochiba. Ini jenis ovennya itu yang tipe oven MO999 ya. 93 kali gitu. Untuk kapasitasnya itu 25 liter dengan ruang memanggang yang lebih besar. Sehingga bisa banget nih digunakan untuk memanggang aneka cookies, cake, ayam, dan lain-lain. Pastinya juga wattnya itu rendah, cuma sekitar 400 sampai 800 watt saja. Jadi emang sangat aplikatif untuk dipakai di ranah rumah tangga. Catat. Oke guys, jika oven sudah panas, sekarang siapkan juga botol spray yang berisi air bersih atau diganti dengan susu cair juga boleh. Secukupnya saja ya. Jadi sebelum dipanggang, semprotkan sedikit air ke atas permukaan roti agar nantinya itu bagian atas roti tetap lembab saat dipanggang.
Kemudian panggang roti di rak paling bawah. Gunakan api bawah saja ya. Dan setel di suhu tinggi, panggang sekitar 6-7 menit saja. Untuk oven jenis ini, suhu tingginya itu saya setel paling maksimal ya guys. Jadi ini saya panteng di suhu 250 derajat Celcius. Catat. Tuh lihat, baru dipanggang 6 menit juga rotinya sudah lumayan mengembang tinggi ya. Dan setelah 7 menit, tambah dengan api atas, lalu pindah loyang ke rak oven yang paling atas. Panggang lagi sekitar 4-5 menit hingga bagian atas rotinya itu menjadi kuning kecoklatan. Jadi total memanggangnya itu cuma sekitar 10-12 menit. Tidak perlu lama-lama ya guys. Dan setelah dirasa bagian atasnya itu matang, keluarkan roti dari oven. Lalu olesi bagian atas roti dengan secukupnya margarin atau mentega. Panggang sisanya hingga habis. Nah ini dia, 4 loyang rotinya sudah matang semua. Ini tadi agar lebih cepat itu sengaja saya panggang dengan 2 oven. Yang satunya itu menggunakan oven tangkring. Tapi emang gak kesuting sih karena tadi itu buru-buru. Sementara untuk teorinya itu tetap sama. Oven tangkringnya itu dipanaskan dahulu dengan api besar. Setelah benar-benar panas, masukkan roti dan panggang sekitar 8-12 menit dengan menggunakan api sedang agak besar hingga roti berwarna kuning kecoklatan. Catat. Tuh, kelihatan kan ya? Yang dipanggang dengan oven Mitochiba itu hasilnya lebih mulus dan mengembang cantik. Tapi emang warnanya itu kurang merata karena tadi itu kan gak sempat saya pindah-pindah ya posisi loyangnya. Sementara yang dipanggang dengan oven tangkring, teksturnya itu kurang mulus dan agak bantat, tapi warnanya itu lebih merata ya guys. Jadi mau menggunakan oven tangkring atau oven listrik, the choice is yours. Oke guys, selanjutnya waktunya dioles selai. Balik roti seperti ini. Potong menjadi 2 bagian. Olesi roti dengan selai kesukaan. Dan ini saya menggunakan selai sarikaya buatan sendiri ya. Untuk tutorial selai sarikaya ini, resepnya itu sudah kami bagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Lalu gulung roti selagi hangat. Aduh, maaf ya. Cara menggulungnya itu masih sangat amatiran. Karena ini emang baru pertama kalinya saya bikin roti gulung. Ya iya, dimaklumi bae lah yuk, Jan. Lakukan sisanya hingga habis. Aduh, rotinya terlihat sangat empuk ya guys. By the way, waktu menggulung roti ini emang sebaiknya dalam keadaan masih agak panas ya guys. Agar hasil rotinya itu bisa lentur dan tidak rawan pecah. Oke, langsung bae digulung lah yuk. Wes ramawi kertas-kertasan lah, langsung bae digulung, langsung. Ya iya, aku kadur gulung kayak ben dadak sarak-sarak kertas Jan. Padune, mau nganggo kertasan ora teh yang paling geh. Oke guys, satu resep ini bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh Jan, akeh retung ya lah yo dadine.
terigu setengah kilo nggak nih bisa jadi wulung gulung jan panen roti pokoknya lah. Aduh, nek kayak kepremen arep diet jan. Lemu bae iki mah ora iso kering. Bentina badukane roti terus kok ya. Ya los nah dewek-dewek iki ya. Rikane iri paling geh. Iri ya tiru, ora iri ya turu. Ana maning rikane jan. Oke guys, jadi satu resep ini bisa menghasilkan 8 gulung roti viral. Jadi emang hasilnya lumayan banyak ya. Catat. Selanjutnya, potong masing-masing gulungan menjadi 3 bagian seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Atau kalau mau dipotong menjadi 4 bagian juga boleh. Hasilnya itu jadi lebih imut. Berikutnya, untuk topping roti viral, siapkan secukupnya meses dengan warna sesuai selera. Lalu juga ada secukupnya keju cheddar yang diparut memanjang. Jika suka, kita juga bisa menggunakan kacang tanah cincang yang sudah disangrai matang seperti ini. Nah, seperti ini nih cara mengoleskan toppingnya. Olesi kedua ujung roti dengan menggunakan mentega atau margarin, atau menggunakan selai juga boleh. Lalu tambahkan topping sesuai selera. Dan ini dia hasilnya. Lakukan sisanya hingga habis. Nah, ini dia. Roti gulung viral ala Dahasan Video sudah siap disantap. Jika roti sudah dingin, kemas roti di dalam plastik snack dengan ukuran 12 x 12 cm. Rekat rapat dan simpan di wadah tertutup. Karena tanpa pelembut dan pengawet buatan, roti gulung ini bisa tahan empuk hingga 3-4 hari ke depan ya guys. Oke guys, selanjutnya tips dan trik seputar roti gulung viral. Roti gulung ini ukurannya itu sedikit lebih kecil dibandingkan dengan roti gulung viral yang beredar di pasaran ya. Tuh lihat, kapan hari itu saya nyari di pasar dan kebetulan ada yang jual, ternyata ukurannya itu jumbo. Jadi kalau misalnya kalian ingin meniru agar bisa seukuran dengan roti viral yang di pasaran, maka gunakan loyang yang lebih besar. Silahkan gunakan loyang dengan ukuran 22 x 28 cm sebanyak 3 buah. Jadi satu resep ini cukup untuk 3 loyang ini ya. Dengan begitu hasil roti juga jadi lebih besar seperti ini. Dan kalau dipanggang lebih lama lagi, hasilnya itu juga bisa lebih coklat seperti ini. Jadi ini bukan gosong ya. Emang sengaja dipanggang lebih lama agar warnanya itu bisa mirip dengan roti viral yang ada di pasaran. Catat. Tuh lihat, hasilnya juga terlihat lebih besar ya. Sekilas itu 11-12 dengan roti viral yang ada di pasaran. By the way, kalau roti viral yang di pasaran itu kan saya lihat selai yang digunakan itu bukan selai sarikaya ya. Tuh lihat, di dalamnya itu ternyata menggunakan selai susu dan gula. Sepertinya sih ini dibuat dari susu kental manis yang dimasak dengan gula dan jadinya bisa leleh seperti ini. Cuma karena orang rumah itu ternyata nggak ada yang suka, jadi ya emang sengaja saya ganti dengan menggunakan selai sarikaya ya. Dan kapan hari itu iseng-iseng saya coba menggunakan selai karamel alias dulce de leche. Seperti ini nih hasilnya. Jadi selai ini dibuat murni dari susu kental manis tanpa tambahan gula. Dan ternyata hasilnya itu lebih enak dan mantap.
Jadi rasanya itu mirip banget dengan rasa permen Alpenliebe ya guys. Untuk tutorialnya nanti lagi ya, pastinya akan saya bagikan. Nah ini dia roti viral yang menggunakan selai dulce de leche. Oh my god, yang ini dijamin bikin nagih ya guys. Agar lembaran roti bisa digulung dengan cantik dan tidak retak, sebaiknya gulung roti ketika dalam keadaan agak panas. Jadi jangan sampai menunggu roti dingin ya guys. Karena kapan hari itu saya gulung ketika sudah dingin juga ternyata hasilnya rotinya itu jadi rawan retak seperti ini. Catat. Selain itu juga lamanya waktu mengoven itu sangat berpengaruh ya guys. Sebaiknya panggang roti dengan suhu tinggi sekitar 8-10 menit. Jika ingin warna bagian bawahnya itu tetap putih tapi matang, panggang sekitar 6-7 menit dengan menggunakan api bawah. Lalu lanjut dipanggang lagi sekitar 4-5 menit dengan menggunakan api atas bawah. Sementara kalau mau bawahnya itu terlihat coklat, sebaiknya panggang roti sekitar 10 menit dengan api bawah di suhu tinggi. Lalu tambahkan api atas dan panggang sekitar 4-5 menit hingga bagian atasnya itu kuning kecoklatan. Dan untuk menjaga kelembapan bagian atas roti, sebaiknya setelah dipanggang segera balik bagian atas roti ke bagian bawah. Seperti ini nih. Diamkan sekitar 2-3 menit lalu gulung roti seperti biasa. Dengan begitu, maka bagian atas yang tadinya itu keras dan susah digulung dengan sendirinya akan menjadi lemas dan mudah digulung. Catat. Walaupun roti ini bisa dibuat dengan tanpa mixer dan hasilnya itu bisa lembut, tapi emang lama di waktu menunggunya ya. Jadi kalau ingin cara yang lebih singkat dan cepat, kita bisa memixer adonan dengan mixer spiral seperti biasa. Cuma kalau sudah menggunakan mixer spiral, sebaiknya sih adonannya itu tidak perlu didiamkan dulu lagi ya. Melainkan cukup langsung dibentuk dan digilas seperti ini. Lalu sebelum dipanggang, diamkan sekitar 60-90 menit sampai rotinya itu mengembang 1,5 kali lipat. Dengan begitu, hasil rotinya juga bisa cantik dan lembut. Catat. Dan ini dia roti gulung viral yang sudah saya diamkan selama 3 hari. Sekarang kita lihat ya. Kira-kira masih empuk atau sudah keras nih teksturnya. Lihat, ternyata rotinya itu masih lumayan empuk dan tetap mantap. So, walaupun tanpa menggunakan mixer juga roti yang dibuat dengan teknik autolisis ini bisa awet empuk hingga 3 hari. Catat. Satu resep ini saya hitung-hitung modal totalnya itu habis sekitar Rp30.000. Itu sudah termasuk gas, kemasan, dan lain-lain. Sementara jika dijual per satu buah ini, kisaran harganya itu bisa sekitar Rp2.500 sampai Rp3.000. Jadi omset per satu resep ini kisarannya itu sekitar Rp60.000 sampai Rp72.000. Lumayan mantap kan ya? Oke guys, demikian tadi cara membuat roti gulung viral ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat, and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.